Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa usolli wa usallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Eh, para jamaah Bumiku Mengaji yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Ustaz Ahmad Zainuddin yang kami hormati. Alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali pada kesempatan kali ini untuk menyimak kajian insya Allah yang akan dibawakan oleh guru kita, oleh Ustadz kita, Ustadz Ahmad Zainuddin, Hafizahullah Ta'ala. Alhamdulillah, beliau telah hadir bersama kita. Kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz atas keluangan waktunya yang diberikan pada kami. Jazakallah khairan. Barakallahu semoga Allah membalasnya dengan kebaikan dan juga kami ucapkan terima kasih kepada para jamaah partisipasi kajian kita kesempatan kali ini yang hadir bersama kita. Semoga kita semua diberikan kemudahan selalu dalam menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum dilanjutkan dengan penyampaian materi, kami ingin membacakan tata tertib kajian terlebih dahulu. Diharapkan para jamaah menggunakan nama sebenarnya sehingga mudah untuk kami kenali. Kemudian diharapkan selama kajian berlangsung mikrofonnya di-mute dan videonya dimatikan, dan diusahakan untuk jamaah mencatat apa yang disampaikan oleh Ustadz dari faedah-faedah dan ilmu-ilmunya. Kemudian nanti di akhir kajian, insya Allah akan ada sesi tanya-jawab. Pertanyaan bisa dikirimkan kepada moderator atau host yang lainnya untuk nanti selanjutnya bisa kami bacakan, insya Allah. Kemudian untuk yang ingin bertanya langsung, maka bisa menggunakan fitur raise hand nanti. Dan aturannya yang akhwat kameranya harus di off dan yang ikhwan nanti kameranya boleh di on jika berkenan. Kemudian menghargai sesama dalam mengikuti kajian dan berharap mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala sehingga ilmu ini menjadi barokah dan bermanfaat bagi kita semua di dunia dan di akhirat. Allahumma amin warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya waktu dan tempat kami silakan kepada Ustaz. Fadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya suara saya jelas pada jamaah sekalian? Jelas, Ustaz, sangat jelas. Alhamdulillah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa ahsanul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Jumat malam 12 Rajab 1444 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali duduk bersama di dalam sebuah kajian rutin membaca kitab Taujihat Islamiyah li Islahil Fardi wal Mujtama', bimbingan Islam untuk pribadi dan masyarakat, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak.
Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyakum, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Jamaah Bumiku Mengaji yang semoga selalu diberikan afiat oleh Allah. Pada kesempatan kali ini kita membahas bab yang baru, yaitu Masyru'iyatul Udhiyati fil Aid, yang diterjemahkan dalam buku terjemahan kita, berkurban pada waktu Idul Adha. Nah, sekarang kita ingin membicarakan tentang perkara berkurban, ya. Dan berkurban itu biasanya kalau kita perhatikan ada pada pembicaraan yaitu pada pembicaraan bab yang berkaitan dengan haji. Biasanya ada di situ kalau kita buka kitab-kitab fikih, ya, maka ada di dalam pembicaraan bab yang berkaitan dengan haji. Kemudian juga biasanya juga di dalam kitab-kitab fikih ada pembahasan yang tersendiri, ya, pembahasan yang tersendiri di dalam perihal berkurban. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berkurban pengertiannya dalam bahasa Arab adalah al-udhiyah. Al-udhiyah, yaitu alif lam, hamzah di atas alif, kemudian dad, ha, ya, ta marbutah. Dan secara bahasa, al-udhiyah adalah ismun lima yudhha bih, ay yudhbahu ayyama Idul Adha. Udhiyah adalah sebuah kata untuk hewan yang disembelih. Maksudnya adalah disembelih pada hari Idul Adha, ya, pada hari Idul Adha. Nah, pengertian bahasa hampir sama dengan pengertian istilah syariat. Kita ambil misalkan di dalam kitab Mughnil Muhtaj, salah satu kitab yang bermadzhab Syafi'i. Beliau mengatakan Imam Asy-Syirbini, penulis kitab Mughnil Muhtaj, mengatakan ma yuzbahu min bahimatil an'am fi yaumil adha ila akhir ayyamit tasyriq taqarruban ila Allah Ta'ala. Yang artinya apa saja yang disembelih dari hewan-hewan ternak yang sudah ditentukan, yaitu onta, sapi, kambing, pada hari Idul Adha sampai kepada hari terakhir dari hari-hari tasyrik, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah pengertian dari al-udhiyah, yaitu berkurban. Kemudian penulis mengatakan, nah, sepertinya di sini penulis tidak menyebutkan tentang pensyariatan berkurban. Maka kita sebutkan saja, berkurban disyariatkan dalam agama Islam dan dalilnya adalah ijma'. Ijma' yaitu kesepakatan para ulama sepeninggal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah permasalahan dari permasalahan-permasalahan fikih.
Dan yang menukilkan ijma di antaranya Imam Ibnu Qudamah, Imam Ibnu Daqiq al-Aid, Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar, dan Asy-Syaukani rahimahullah. Saya bacakan dari perkataan Imam Ibnu Daqiq al-Aid rahimahullah. Ulama Islam abad ke-7 Hijriah di dalam kitab beliau Ihkamul Ahkam, la khilafa anna al-udhiyata min sya'airid din. Tidak ada khilaf di antara para ulama bahwasanya berkurban adalah termasuk dari bagian-bagian agama, syiar-syiar agama. Kemudian juga Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, ulama Islam abad ke-9 Hijriah. Beliau berkata, la khilafa fi qauniha min syara'id din. Tidak ada khilaf di antara para ulama bahwa berkurban adalah termasuk dari syiar-syiar agama. Taib. Kemudian penulis juga tidak menyebutkan hikmah disyariatkannya berkurban. Maka kita sebutkan poin yang ketiga adalah hikmah disyariatkannya berkurban. Nah, ini disebutkan dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah, ensiklopedia fikih dari negara Kuwait. Yang pertama adalah bersyukur kepada Allah atas nikmat hidup yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Maka ketika kita berkurban, hikmahnya adalah kita bersyukur atas nikmat hidup. Kemudian yang kedua adalah menghidupkan ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan kita diperintahkan untuk mengikuti ajaran Nabi Ibrahim. Fattabi' millata Ibrahim hanifa. Maka ikutilah ajaran Nabi Ibrahim dengan lurus, ya. Fattabi' millata Ibrahim hanifa. Itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 95. Nah, kemudian jadi kita hikmah dalam berkurban adalah menghidupkan ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih Ismail alaihissalam pada hari tanggal 10 dari Zulhijjah. Dan hendaklah seorang mukmin mengingat bagaimana kesabaran Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Dan mereka berdua mendahulukan ketaatan kepada Allah dan kecintaan kepada Allah daripada kecintaan kepada diri sendiri dan harta. Dan ini semua adalah penyebab akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat bala dari Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Begitu juga kalau orang mengikuti Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam, maka berarti dia akan terangkat bala, ya, diganti oleh Allah Subhanahu wa taala kesulitan dengan kemudahan. Nah, kemudian hikmah yang ketiga adalah bahwa ketika berkorban kita bisa berbagi kepada orang-orang, yaitu seperti kepada kerabat, kepada tetangga, kepada tamu, kepada orang miskin. Nah, ini ketika kita berkorban kita bisa berbagi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Duha ayat 11, "Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits." Dan adapun dengan nikmat Rabbmu maka ceritakanlah. Kemudian hikmah yang keempat dari berkurban adalah ketika seseorang mengucurkan darah hewan kurbannya, maka ini adalah bentuk benar-benar mempercayai apa yang diberitakan oleh Rasulullah, oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena
Allah Subhanahu wa taala memberitakan bahwa tidaklah binatang-binatang ternak ini seperti onta, sapi, dan kambing diciptakan oleh Allah melainkan untuk dia memberikan manfaat kepada manusia agar menjadi makanan bagi manusia. Nah, seperti itu ya. Nah, ini termasuk daripada yang tidak disebutkan oleh penulis. Kemudian juga keutamaan berkurban. Nah, ini juga belum disebutkan oleh penulis. Dalam surat Al-Hajj ayat 32, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Yang demikian itu siapa saja yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya hal itu adalah termasuk ketakwaan hati. Sisi pendalilan dari ayat tersebut bahwa kurban termasuk daripada syiar Allah Subhanahu wa taala dan juga ciri dari orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga keutamaan berkurban dilihat dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Bukhari dan Muslim dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu an, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dzabaha qabla as-salati fa inna ma yadhbahu li nafsihi, wa man dzabaha ba'da as-salati faqad tamma nusukuhu wa asaba sunnatal muslimin." Siapa yang menyembelih sebelum salat, maka sesungguhnya dia menyembelih untuk dirinya sendiri. Dan siapa yang menyembelih setelah salat, maka sungguh telah sempurna sembelihannya dan sudah mengenai kebiasaan kaum muslimin. Kemudian yang ketiga, bahwa menyembelih untuk Allah Subhanahu wa taala dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beberapa sembelihan termasuk dari ibadah yang paling agung, ketaatan yang paling tinggi. Oleh sebab itulah Allah Subhanahu wa taala gandengkan menyembelih dengan sholat di dalam beberapa tempat di dalam Al-Quran yang mulia, untuk menjelaskan agungnya dan besarnya kedudukan dan juga ketinggian dari menyembelih, ya, dari menyembelih. Kemudian para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya adalah hukum berkurban. Nah, apa hukum berkurban? Kalau bicara hukum berarti antara wajib, sunnah, gitu ya. Nggak mungkin hukumnya haram atau makruh. Tapi bicaranya berarti antara wajib dan sunnah. Maka jawabannya adalah berkurban hukumnya sunnah muakkadah. Dan ini adalah mazhab jumhur. Sunnah muakkadah itu maksudnya adalah dia jika tidak dikerjakan tidak berdosa. Tetapi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah meninggalkannya. Makanya sangat ditekankan, dan ini pendapat jumhur dari mazhab Maliki, Syafi'i, Hambali. Dan ini salah satu riwayat dari Imam Abu Yusuf dari mazhab Hanafi. Dan ini salah satu, dan ini adalah pendapat juga kebanyakan para ulama rahimahumullah ta'ala. Kebanyakan para ulama berpendapat demikian. Seperti misalkan saya bacakan perkataan Imam An-Nawawi. Beliau mengatakan, wa qala jumhurum hiya sunnah fi haqqi. In tarikaha bila udrin lam ya'sam wa lam yalzamuhu al-qadha. Yang artinya berkurban adalah hukumnya sunnah menurut jumhur. Jika ia meninggalkannya tanpa ada alasan, maka tidak berdosa.
jika ia meninggalkannya tanpa ada alasan, maka tidak berdosa. Walam yalzamhul qadha, dan tidak wajib untuk mengqadha. Dan yang termasuk mengatakan ini adalah Abu Bakr As-Siddiq, Umar bin Khattab, Bilal, Abu Mas'ud, kemudian juga Sa'id bin Musayyab, dan seterusnya. Taib. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu setelah itu tadi hukum sudah kita bicarakan ya. Nah, adapun dalil dari sunnah tentang hukum berkurban adalah sunnah muakkadah, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Beliau bercerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhalatil ashru wa arada an ahadukum an yudhhiya fala yamassu min sya'rihi wa basharatihi syai'an." Yang artinya Ummu Salamah radhiyallahu anha meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, jika telah masuk 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah dan salah seorang di antara kalian ingin berkurban, maka janganlah ia menyentuh rambutnya, kulitnya sedikit pun. Sisi pendalilan dari hadis ini adalah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengaitkan berkurban dengan keinginan, sedangkan yang wajib tidak dikaitkan dengan keinginan. Kalau ingin dikerjakan, kalau tidak dikerjakan. Maka ini berarti tidak wajib. Kemudian juga berdasarkan dalil yang ketiga, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara bikabshin aqrana yata'u fi sawadin wa yabruku fi sawad wa yanzuru fi sawad fa utiya bihi liyudhhiya bih. Faqala laha ya Aisyah halummi al-Madinah. Thumma qala ishhadhiha bihajar. Fafa'alat. ثم أخذه وأخذ الكبش فأضجعه ثم ذبحه ثم قال بسم الله اللهم ثم قال بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد ثم ضحى به. Artinya Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk didatangkan hewan kibas jantan yang bertanduk. Kalau seandainya dia berdiri di atas hitam. Dan kalau seandainya dia duduk, maka duduk di atas hitam. Dan dia melihat di kehitaman. Dia melihat di kehitaman. Maksudnya ini adalah hewan kibasnya ini bagus gitu. Jadi kakinya hitam, badannya putih semua. Kakinya hitam, kemudian matanya hitam seperti mata hewan panda begitu, hitam. Ya. Nah itu maksudnya. Lalu datangkanlah hewan tersebut untuk disembelih. Kemudian Rasulullah SAW berkata, wahai Aisyah, berikan kepadaku pisau untuk menyembelih. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, ishhadhiha bihajar. Tajamkan ini dengan batu.
Lalu Aisyah radhiyallahu anha mengerjakannya. Kemudian beliau mengambilnya dan mengambil kibas, lalu merebahkannya. Kemudian Nabi Muhammad SAW menyembelihnya dan bersabda dengan nama Allah. Ya Allah, terimalah dari Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan dari keluarga Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan dari umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau berkurban. Sisi pendalilan dari ayat tadi adalah bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkurban atas umatnya dan juga atas keluarganya. Dan ini sah atas setiap yang belum berkurban, baik itu dia sanggup untuk berkurban atau tidak sanggup untuk berkurban. Baik. Hadis yang ketiga dan hadis ini adalah dan hadis ini adalah asar, yaitu perkataan para sahabat. Di antaranya yaitu Hudzaifah ibnu Usaid. Beliau berkata, laqad ra'aitu Abu Bakr wa Umar radhiyallahu anhuma wa ma yudhahiyani an ahlihima khasyata an yustanna bihima falamma ji'tu baladakum hadha hamalani ahli 'ala al-jafa ba'da ma 'alimtu sunnah. Yang artinya adalah aku pernah melihat Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma dan mereka kedua-duanya tidak menyembelih atas nama keluarga kedua-duanya karena khawatir akan dijadikan sunnah. Lalu ketika aku datang kepada negeri kalian ini, akhirnya keluargaku agak keras setelah mengetahui sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Qala Ikrimah rahimahullahu taala berkata, kana Ibnu Abbasin ya ba'ath hadhihi udhiyatu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Artinya diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi bahwa Ikrimah berkata, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengutus seseorang kepadaku pada hari Idul Adha dengan membawa 2 dirham agar aku bisa membeli daging. Dan beliau berkata, man laqita faqul hadhihi udhiyatu ibn Abbas. Siapa saja yang kau dapati maka ucapkanlah sesungguhnya ini adalah kurban dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Baik. Kemudian juga perkataan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Abu Mas'ud Al-Ansari maksud saya radhiyallahu anhu. Beliau berkata, inni la ad'ul udhi adha wa inni la musir. Aku ingin meninggalkan Idul Adha. Maksudnya adalah berkurban. Aku ingin tinggalkan. Wa inni la musir. Padahal aku adalah orang yang diluaskan rezekinya. Makhafata an yara jirani annahu hatmun alayya. Sesungguhnya aku ingin meninggalkan berkurban, tetapi aku ini orang kaya, diluaskan rezekinya, aku khawatir tetanggaku melihatnya, dan itu adalah wajib atasku. Nah, lalu hukum
kurban yang merupakan nazar. Jadi misalkan ada orang bernazar, kalau saya sembuh, maka saya ingin berkurban. Apakah boleh seperti ini? Jawabannya, barang siapa yang bernazar untuk berkurban, maka wajib atasnya al-wafa'u binazri, menunaikan nazarnya. Baik itu nazar untuk berkurban dengan kurban tertentu atau yang tidak ditentukan. Dan ini adalah mazhab fikih yang 4. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Mazhab fikih yang 4, mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Dalil mereka adalah hadis riwayat Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man nadhara an yuti' Allah falyuti'hu. Wa man nadhara an ya'siyahu fala ya'sihi." Siapa yang bernazar ingin mentaati Allah, maka janganlah dia maka taatilah Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang bernazar untuk tidak maksiat, maka janganlah dia kerjakan maksiat tersebut. Baik. Sisi pendalilan dari hadis ini adalah bahwa berkurban termasuk mendekatkan diri kepada Allah. Maka diwajibkan bernazar sebagaimana ibadah-ibadah lainnya, ya. Sebagaimana ibadah-ibadah lainnya. Baik. Kemudian coba kita lihat apa yang ada dalam hadis, dalam kitab kita. Baik. Di dalam kitab kita sedikit sekali penulis menyebutkan tentang berkurban ini. Saya lanjut ya. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah yang menyebabkan untuk ditentukannya hewan kurban? Apakah yang menyebabkan? Maka penentuan hewan kurban ini bisa dengan cara membeli hewan kurban disertai dengan niat. Kemudian mazhab Hanafi, kemudian mazhab Hambali, kemudian juga dipilih oleh Imam Ibnu Taimiyah, kemudian juga dipilih oleh panitia tetap untuk fatwa dan nasihat ilmiah Kerajaan Arab Saudi. Ini menunjukkan bahwa apabila seseorang ingin menentukan ini adalah hewan kurban saya, maka pada saat itu dia sudah menentukannya dan tidak boleh diganggu-ganggu. Baik. Dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung niatnya. Baik. Sekarang para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, syarat sahnya berkurban. Syarat sahnya berkurban. Ingat ya, ini baru berkurbannya, si pekurbannya, belum lagi hewannya. Syarat sahnya berkurban. Disyaratkan hendaknya kurban itu dari bahimatul an'am. Itu dari onta, dari sapi, dan juga kambing. Ini semua adalah agar kurbannya sah, maka harus dari bahimatul an'am. Kalau kuda tidak benar, kalau bebek tidak benar, ayam tidak benar. Taib. Dari hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu syarat yang pertama, Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, "Dhahan Nabi sallallahu alaihi wasallam bikabshain amlahaini aqranain."
Nabi Muhammad SAW berkurban dengan dua hewan kibas, ya, yang berwarna putih dan hitam, yang bertanduk. Dzabahahuma biyadih. Allah Subhanahu wa taala menjadikan hewan tersebut dan menyembelih dengan tangannya. Wasamma wa kabbar. Kemudian beliau mengucapkan bismillah, kemudian bertakbir. Kemudian bertakbir setelah menyembelihnya. Wa wada'a rijlahu ala sifahihi. Dan Nabi Muhammad SAW meletakkan kaki beliau di atas sifah pipi dengan di bawah leher. Ya. Nah, kemudian syarat yang kedua adalah yaitu hewan yang akan dikurbankan itu memang yang sudah ditentukan oleh syariat. Ya, hewan yang akan dikurbankan itu memang yang sudah ditentukan oleh syariat. Dan hewan yang ditentukan oleh syariat itu nanti kita akan bahas insyaallah ta'ala. Nah, umurnya berapa. Nah, kemudian dalil dari ijma'. Al-ijma' ala dhalik. Artinya dengan ijma' maka para ulama bersepakat bahwa bisa digauli setelah jadi syarat tadi hendaknya umur dari hewan yang dikurbankan tadi sudah ditentukan. Nanti kita akan bahas itu. Dan dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. La tadhbahu illa musinnah illa an ya'sura alaikum fatadhbahu dad'a min adh-dha'n. Jangan kalian sembelih hewan untuk berkurban kecuali musin. Ya. Musinnah artinya kecuali hewan tersebut sudah berumur 1 tahun menjelang 2. Kecuali sulit bagi kalian, maka tidak mengapa kalian menyembelih dad'ah. Dad'ah adalah hewan yang baru berumur 6 bulan dari dari kambing, ya, dari kambing. Baik. Kemudian berdasarkan ijma' bahwa para ulama rahimahullah ta'ala berijma'. Di antaranya yang mengatakan ijma' Imam Nawawi rahimahullah. Beliau berkata, wa ajma'atil ummatu ala annahu la yajuzu la yujzi'u minal ibil wal baqar wal ma'az. Unta, sapi. Nah, ini tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama akan hal ini. Baik. Kemudian masih banyak yang subhanallah. Ya. Dan tadi kita sudah sampai kepada pembicaraan yaitu hewan kurban harus sudah sampai kepada umur yang sudah ditentukan oleh syariat. Nah, umurnya ini berapa? Yang pertama onta. Onta disebut dengan asani. Nah,
dia adalah yang sudah lengkap 5 tahun umurnya. Ini kalau onta. Adapun yang kedua adalah al-baqar, yaitu sapi yang sudah sempurna 1 tahun, kemudian atau 6 bulan. Nah, ini onta berarti yang sudah 5 tahun, sapi yang sudah 2 tahun, kemudian kambing yang belum sempurna 1 tahun, kemudian jaza yang merupakan domba dan berumur 6 bulan saja. Nah, suara saya masih jelas suara saya, Ustaz? Jelas Ustaz. Halo? Jelas Jelas, Ustaz. Ustaz. Sangat jelas. Kemudian hewan yang dikurbankan harus selamat dari aib yang mencegah dari sahnya berkurban. Aib tersebut mencegah dari sahnya berkurban. Ya, tidak diperbolehkan atau tidak sah berkurban dengan hewan yang al-awra, al-bayyinu awruha. Al-awra artinya matanya rusak, yang jelas kerusakannya. Wal maridah al-bayyinu waraduha, dan sakit yang jelas sakitnya. Wal arja al-bayyinu dal'uha, dan yang pincang. Wal ajfa, al-ajfa artinya sangat kurus sekali karena dia sakit. Nah, ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Imam Tirmidzi. Dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah SAW wa asyara bi asabi'i wa asabi'i aqsaru man asabi'i Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yushiru bi asbihi yaqul la yajuzu min al-dhahaya al-awra al-bayyin awruha wal arja al-bayyin arjuha wal maridatu al-bayyin waraduha wal ajfa alladhi la tunqi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Al-Bara bin Azib, aku mendengar beliau memberikan isyarat dengan jari telunjuk, sedangkan jari telunjukku lebih kecil daripada jari telunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau menunjuk dengan jari telunjuknya dan berkata, tidak diperbolehkan hewan dikurbankan kalau hewan tersebut adalah yang rusak matanya dan yang pincang kakinya dan jelas kepincangannya, dan yang sangat kurus dan jelas sangat jelas kekurusannya. Kemudian waktu berkurban. Nah, kapan waktu berkurban? Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, awal waktu berkurban adalah sebelum terbit fajar pada hari Idul Adha. Nah, ini tidak diperbolehkan untuk berkurban sebelum fajar, sebelum hari raya Idul Adha. Nah, ini tidak diperbolehkan yang seperti ini. Kemudian maka tidak diperbolehkan menyembelih hewan kurban sebelum sholat. Berdasarkan hadis
Najib sunnah kita. Dan siapa yang apa namanya waktu yang sudah ditentukan, maka dia adalah masih panjang lagi pembicaraan tentang apa namanya Adha, dan saya sudah sampai di rumah. Mohon waktunya sebentar agar saya melanjutkan melalui laptop saya ya. Baik. طيب Ustaz. Baik, Ustaz. Bismillah. Fadlul. Di Kalimantan Selatan sekarang dan Indonesia secara umum banyak hujan. Jadi kita hampir sudah sepekan hujan. Oh, insya Allah. Oh. Oh iya, Afan. Lagi buka chat. Nggak kelihatan. Iya. Ya, Masya Allah. sudah Alhamdulillah. kedengeran? Kedengeran, Ustaz. Dengan baik. Betul. Bukan dilanjut, Ustaz. Ya, saya lanjutkan.
Baik, kita tadi sampai kepada pembicaraan ya, waktu berkurban, ya. Waktu berkurban, maka awal waktu berkurban ada permasalahan, yaitu menyembelih kurban sebelum terbit fajar pada hari Idul Adha. Apa hukumnya? Maka jawabannya adalah tidak diperbolehkan menyembelih hewan kurban sebelum terbit fajar pada hari Idul Adha. Kemudian ini berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu. Beliau mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkhutbah, yaitu sesungguhnya inna awwala ma nabda'u min yaumina hadza an nusalli. Sesungguhnya yang pertama kita mulai dari hari kita adalah untuk sholat. Tsumma narji'a fananhara. Kemudian kita pulang lalu kita menyembelih. Faman fa'ala hadza faqad asaba sunnatana. Siapa yang mengerjakan ini, maka sungguh ia telah sesuai dengan ajaran kita. Wa man nahara fa innama huwa lahmun yuqaddimuhu li ahli laisa minan nusuki fi syai'. Barang siapa yang dia menyembelih sebelum sholat, maka dia adalah daging yang dia berikan kepada keluarganya. Tidak dianggap sebagai hewan sembelihan sedikit pun. Nah, ini berdasarkan hadis ini dilarang dan diharamkan untuk berkurban sebelum terbit fajar pada hari Idul Adha. Nah, kemudian berdasarkan ijma' juga disebutkan ijma'nya oleh Imam Ibnul Munzir rahimahullahu ta'ala bahwa ajma'u ala anna ad-dhahaya la yajuzu dhabhuha qabla turu'il fajri min yaumin nahr. Yang artinya para ulama bersepakat bahwa kurban tidak diperbolehkan untuk menyembelihnya sebelum terbit fajar pada hari Idul Adha. Baik. Permasalahan kedua, menyembelih hewan kurban sebelum sholat. Kalau tadi sebelum Idul Adha, sebelum fajar ya. Ini sebelum sholat. Maka tidak diperbolehkan menyembelih kurban sebelum sholat. Ya, tidak diperbolehkan menyembelih kurban sebelum sholat. Di antara dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah yang kita baca tadi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu. Begitu juga hadis lain riwayat Bukhari dan Muslim dari Jundub bin Sufyan Al-Bajali radhiyallahu anhu. Jundub bin Sufyan Al-Bajali radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, "Dhahayna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam udhiyatan dzata yaum. Fa idza unasun qad dzabahu dhahayahum qabla as-salah. Falamma ansarafa ra'ahum an-nabi sallallahu alaihi wasallam annahum kadzabahu qabla as-salah. Faqala man dzabaha qabla as-salah falyadhbah makanaha ukhra. Wa man kana lam yadhbah hatta yusallaina falyadhbah ala ismillah." Kami berkurban bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari. Ya. Kemudian ternyata ada orang-orang telah menyembelih hewan kurban mereka sebelum sholat.
Setelah selesai sholat, maka Rasul SAW melihat mereka bahwa mereka menyembelih hewan kurban sebelum sholat. Maka Rasul SAW bersabda, siapa yang menyembelih sebelum sholat, maka hendaklah ia menyembelih gantiannya. Dan siapa yang belum menyembelih sampai kita sholat ini, maka hendaklah dia menyembelih dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu juga dengan ijma' bahwa para ulama berijma' tidak diperbolehkan menyembelih hewan kurban sebelum sholat. Lihat perkataan Imam An-Nawawi. Wa amma waqtul udhiyah fayambaghi an yadhbahaha ba'da ma'al imam wa hina idzin tujzi'uhu bil ijma'. Adapun waktu berkurban, maka semestinya menyembelihnya setelah sholatnya bersama imam. Dan pada saat itu sahlah kurbannya dengan kesepakatan para ulama rahimahumullahu ta'ala. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian kalau begitu, kapan mulai waktu menyembelih hewan kurban? Maka mulai waktu menyembelih setelah sholat Id. Dan ini mazhab Hanafi, Hambali, dan juga Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Yaitu setelah sholat Id. Ya. Hal ini berdasarkan hadis yang kita baca tadi dari Al-Bara bin Azib, riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, riwayat Bukhari dan Muslim. Dan juga berdasarkan hadis yang kita baca tadi juga, hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari siapa? Dari Jundab bin Sufyan Al-Bajali. Dari Jundab bin Sufyan Al-Bajali. Nah, lalu permasalahan selanjutnya, waktu berkurban yang selain penduduknya. Waktu berkurban di selain penduduknya. Apa maksudnya? Begini. Dimulai waktu berkurban bagi siapa yang berada di sebuah tempat yang di situ tidak disolati Id, seperti orang-orang yang berada di pedalaman, tidak ada pelaksanaan sholat Id dia. Maka waktunya adalah setelah kira-kira pengerjaan sholat Id, setelah terbit fajar, terbit matahari sampai 1 tombak. Dan ini adalah mazhab Hambali. Karena bagi mereka tidak ada kewajiban untuk sholat Id di sini. Ya, bagi mereka tidak ada kewajiban untuk sholat Id di sini. Baik. Sekarang selanjutnya, waktu berkurban kapan saja? Ya, maka jawabannya adalah waktu berkurban. Pendapat yang pertama adalah 3 hari, yaitu 1 hari raya Idul Adha, 2 hari tasyrik. Dan ini mazhab jumhur, mazhab Hanafi, Maliki, dan Hambali. 1 Idul Adha dan 2 hari tasyrik. Jadi 3. Hal ini berdasarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Bukhari dan Muslim, naha an tu'kala luhumul adhahi ba'da 3. Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang untuk dimakan daging-daging kurban sampai 3 hari. Nah, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sisi pendalilan dari hadis tadi bahwa
Nabi Muhammad SAW melarang untuk makan daging-daging kurban di atas 3 hari. Jikalau ada hari keempat adalah disembelih, maka niscaya penyembelihan disyariatkan di waktu yang haram di dalamnya untuk makan, ya, untuk makan, kemudian dihapus setelah itu pengharaman makan, dan yang tersisa adalah waktu penyembelihannya. Kemudian yang kedua, bahwa para sahabat Nabi radhiyallahu anhum mereka mengkhususkan hari Idul Adha, kemudian 2 hari setelahnya. Mereka mengkhususkan hari Idul Adha, kemudian 2 hari setelahnya. Seperti misalkan Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abu Hurairah, Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dan tidak dikenal di kalangan para sahabat yang menyelisih pendapat ini, bahwa mereka ada tikus, subhanallah, bahwa mereka melaksanakan hari penyembelihan hari Id, kemudian 2 hari dari hari tasyrik. Ya, ini pendapat yang pertama. Pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua adalah bahwa berkurban dari mulai hari Idul Adha sampai hari terakhir dari hari tasyrik. Dan ini mazhab Syafi'i, salah satu pendapat dari mazhab Hambali, dan ini adalah pendapat dari ulama salaf, sebagian dari mereka. Ya, seperti Ali bin Abi Thalib, beliau berkata, ayyamun nahr yaumun duha wa thalathatu ayyamin ba'dahu. Ya, Ali bin Abi Thalib mengatakan menyembelih itu pada hari Idul Adha dan 3 hari setelahnya. Ini juga pendapat Al-Hasan bin Al-Yasar Al-Basri, Atha bin Abi Rabah, Imam Al-Auza'i rahimahullah, dari kalangan para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Dan pendapat ini juga dipilih oleh Imam Ibnu Taimiyah, Imam Ibnu Qayyim, Imam Ibnu Baz, dan Imam Ibnu Utsaimin rahimahumullahu ta'ala. Dalilnya hadis riwayat Imam Ahmad dari Jubair bin Mut'im radhiyallahu an, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, kullu minan manhar wa kullu ayyamit tasyrik dzabah. Setiap tempat di Mina adalah tempat untuk menyembelih, dan pada hari tasyrik, pada hari-hari tasyrik itu adalah tempat untuk menyembelih. Hadis ini menunjukkan bahwa setiap hari tasyrik adalah untuk menyembelih. Begitu juga hadis riwayat Muslim dari Nubaisyah Al-Huzali, bahwa Rasulullah SAW bersabda, ayyamut tasyrik ayyamu aklin wa syurb wa dzikrin lillah azza wa jalla. Hari-hari tasyrik adalah hari-hari makan, minum, dan berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oh, masih banyak lagi permasalahannya, Amni. Baik, kita cukupkan dulu ya. Sudah jam 21:51 di sini. Sudah hampir kita berbicara 1 jam. Nah, kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Wallahu a'lam. Nah. Jazakallah khairan wa barakallahu fikum kepada Ustadz yang telah menyampaikan penjelasannya kepada kita. Sangat bermanfaat ilmunya untuk kita. Semoga bisa kita amalkan dengan baik dalam kehidupan kita. Kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita masuk ke sesi tanya jawab. Kita punya waktu beberapa menit untuk tanya jawab bersama dengan Ustadz. Kami persilakan kepada hadirin maupun hadirat yang ingin bertanya langsung pada Ustadz, bisa langsung menggunakan fitur raise hand-nya. Silakan. Ya, silakan Muhammad, bisa langsung bertanya kepada Ustadz. Ya, jazakumullahu khairan, host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Jazakumullahu khairan atas penjelasannya hari ini.
Ustadz, yang ingin ditanyakan adalah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mohon nasihatnya. Apabila kita penghasilannya cukup-cukup saja, jadi untuk berkurban itu bisanya cuma mencicil. Dan bagaimana kalau cicilan ini kita punya kayak tabungan keluarga, Ustadz. Jadi seperti saya tanda kutip mewajibkan bagi adik-adik dan kakak-kakak saya setiap bulannya sekian untuk dikurbankan tahun depan. Dan tahun depannya itu nanti bergantian di antara keluarga berkurban atas nama dia, tapi diperuntukkan buat keluarga. Apakah cara yang seperti ini diperbolehkan? Jazakumullahu khairan. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Berkurban hukumnya sunnah muakkadah, dan bagi siapa yang mampu naik dia menjadi wajib. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Man wajada sa'ah fala yaqrabanna musallana." Barang siapa yang mendapati kelapangan rezeki, maka janganlah dia falam yudhahi, lalu dia tidak berkurban, maka janganlah dia mendekati masjid-masjid kami. Ini ancaman keras dari Rasulullah SAW bagi yang mampu, kemudian dia tidak berkurban. Nah, sekarang jadi permasalahan adalah hukum menabung untuk kurban. Jawabannya boleh, tidak mengapa. Bahkan ini termasuk ta'awun alal birri wat taqwa, termasuk daripada berbuat baik dalam kebaikan dan ketakwaan, saling tolong menolong. Nah, wallahu a'lam. Ya Ustadz, satu lagi Ustadz, mohon nasihatnya Ustadz, seandainya kita punya beberapa kurban, artinya kita punya rezeki untuk membeli beberapa kurban. Apakah misalnya saya mengalokasikan satu kurban buat keluarga saya, satu kurban buat kakak saya yang kebetulan sepertinya tidak mampu, dan yang satu lagi untuk ayah saya yang sudah meninggal dunia. Apakah boleh seperti itu atau bagaimana sebaiknya Ustadz? Jazakumullahu khairan. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ala kulli ahli baitin udhiyatan fi kulli 'am." Sesungguhnya atas setiap rumah ada kurban di setiap tahunnya. Ini tentunya bagi yang mampu. Nah, berdasarkan hadis ini, maka siapa yang mampu untuk membeli hewan kurban, dia berkurban. Lalu nanti ketika dia berniat, misalkan ya, orang berkurban itu kan sebelum dia menyembelih, maka dia mengucapkan sesuatu. Hadza anni wa an ahli baiti bismillah wallahu akbar. Ya. Nah, artinya ini adalah atas namaku dan atas nama keluargaku, dengan nama Allah, Allah Maha Besar, sembelih. Nah, ini menunjukkan bahwa satu kambing mencukupi satu keluarga. Satu keluarga, ya. Tetapi jika ada orang yang suami kaya, istri kaya, kemudian istri beli kambing sendiri atau sapi sendiri atau unta sendiri, suami juga begitu, beli sendiri-sendiri. Nah, maka bagaimana? Boleh enggak? Boleh. Tidak mengapa. Sama saja niatnya. Bahwa saja niatannya adalah untuk berkurban atas nama dirinya dan keluarganya. Keluarganya termasuk dari suaminya. Ya. Nah, ini tidak mengapa seperti itu. Nah, untuk kasus kakak yang mungkin tidak mampu misalkan, maka pada saat itu ada dua cara. Yang pertama, kita beli hewan kurban, lalu kita sembelih dan kita niatkan atas nama seluruh keluarga kita, termasuk di dalamnya adalah kakak kita. Nah, ini tidak mengapa yang seperti ini. Ya, yang seperti ini tidak mengapa. Nah, kemudian ada cara yang kedua, kita beri hadiah kepada kakak kita. Ya. Uangnya kita kasih, kemudian kita beri kita katakan agar ini amanah, yaitu dijadikan sebagai hewan kurban. Nah, maka berarti pada saat itu sang kakak berkurban karena dapat hadiah duitnya dari adiknya. Wallahu a'lam. Nah.
Sepertinya satu lagi belum Ustaz, untuk yang ayahnya yang sudah meninggal. Oh ya, untuk ayah yang sudah meninggal, nah hukum berkurban atas orang yang sudah meninggal ada 3 macam. Yang pertama adalah apabila orang yang sudah meninggal tersebut sebelum meninggal dia bernazar atau berwasiat agar hartanya dibelikan hewan kurban, maka pada saat itu dikerjakan wasiat, karena wasiatnya adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, berkurban atas orang yang sudah meninggal, yaitu dia niatkan di dalam kurbannya seperti yang sudah saya ungkap tadi, dengan nama Allah, ini adalah kurbanku dan kurban keluargaku, termasuk di dalamnya kakaknya sudah meninggal atau bapaknya sudah meninggal. Yang ketiga adalah berkurban, dia beli hewan kurban untuk keluarganya yang belum dia kurbankan. Maka ini belum ada dalil yang menunjukkan akan hal itu. Wallahu a'lam. Nah. Baik, jazakallahu khairan wa sanallahu ilaik. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Nah, ada pertanyaan dari via chat, coba bacakan. Ustaz, mana yang lebih afdol antara hewan kurban, kita membeli kurban 1 ekor kambing, atau dengan patungan 7 orang untuk membeli 1 ekor sapi? Mana yang lebih afdol? Wallahu alam, saya lebih condong kepada pendapat ulama yang melihat kepada jumlah dagingnya, karena dagingnya itu yang akan bermanfaat untuk kaum muslimin. Ya, ada yang berpendapat bahwa yang lebih utama adalah kambing, karena Rasulullah SAW tidak pernah berkurban dengan sapi. Wallahu alam, ya, yang paling utama adalah yang paling banyak diberikan kepada kaum muslimin. Wallahu alam. Assalamualaikum wa jazakallahu khairan atas jawabannya Ustaz. Selanjutnya kami persilahkan pada Abu Abdurrahman untuk bisa bertanya kepada Ustaz. Nah, jazakallahu khairan. Assalamualaikum Ustaz. Izin. Ami Abu Abdurrahman ya. Nah, Abu Abdullah Ustaduna. Abu Abdullah, hayakumullah. Barakallahu. Ini terkait kurban, namun di satu sisi kasusnya masih memiliki hutang Ustadz, yang mana hutangnya ini sebetulnya fleksibel, jadi masih ada tenggang waktu yang cukup gitu. Manakah yang lebih afdal untuk didahulukan menabung sehingga bisa mencicil pelunasan hutang, atau didahulukan kurbannya Ustadz? Barakallahu fiik. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Menunaikan hutang lebih wajib daripada menabung untuk berkurban. Disebabkan karena beberapa sebab. Yang pertama, melunasi hutang adalah hukumnya wajib, sedangkan berkurban hukumnya sunnah muakkadah. Maka tidak diperbolehkan sesuatu yang sunnah didahulukan daripada yang wajib. Yang kedua adalah saat seseorang menunaikan hutang, maka ini menyelamatkan tanggung jawabnya. Ya, karena seseorang tidak mengetahui kapan dia dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, hutang adalah hak hamba, sedangkan kurban adalah hak yang umum, ya. Maka pada saat itu dikhususkan hak hamba daripada hak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apabila ada orang memiliki hutang, maka dia itu dalam bahaya yang besar. Karena orang yang berhutang dia akan tidak tenang di dunia dan sengsara di akhirat. Wallahu a'lam. Nah. Baik, barakallahu fikum. Assalamualaikum wa jazakallahu khairan atas jawabannya.
Pertanyaan selanjutnya dari pemirsa dari USA. Nanya berkata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana kalau kita berkurban di Indonesia? Karena kalau di USA tidak ada tempat kurbannya, tidak semua tempat tersedia untuk kurban. Apakah kita setelah menitipkan kurban harus menanyakannya lagi, apakah kurbannya sudah disembelih atau belum? Artinya harus dicek terlebih dahulu atau tidak perlu dicek lagi, tidak mengapa. Baik. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala amma ba'd. Yang paling utama bagi seseorang adalah menyembelih kurban sendiri. Sebagaimana para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Riwayat Bukhari dan Muslim. Bahwa Anas bin Malik bercerita, Dhaha bikabsyaini amlahain. Nabi Muhammad SAW berkurban dengan 2 domba yang berwarna hitam dan putih. Ra'aituhu wadi'an qadamahu ala sifahihima yusamma wa yukabbiru fadzabahahuma biyadih. Kemudian beliau meletakkan telapak kaki beliau di sifah itu. Ya. Kemudian beliau mengucapkan bismillah dan bertakbir. Beliau beliau menyembelih hewan tersebut, 2 hewan tersebut dengan tangan beliau sendiri. Dan diperbolehkan untuk mewakilkan bagi siapa yang mampu tanpa ada alasan, ya. Seperti misalkan hadis riwayat Muslim dari Jabir radhiyallahu anhu, "Fanahara 63 biyadihi." Yang artinya Nabi Muhammad SAW menyembelih 63 ontak dengan tangannya. Tsumma a'ta 'aliyan fanahara ma ghabar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Nabi Muhammad SAW memberikan kepada Ali bin Abi Thalib agar menyembelih. Lalu beliau menyembelih sisanya. Nah, sekarang bolehkah dikembalikan atau dipindahkan ke daerah lain? Maka jawabannya adalah sebentar. Jawabannya adalah yang dikatakan oleh Syekh Abdullah bin Jibrin rahimahullah bahwa diperbolehkan untuk memindahkan jika di daerah orang yang berkurban tersebut sudah tidak memerlukan lagi. Nah, seperti itu. Tapi yang ditanyakan adalah karena di sini tidak ada yang mau menerima hewan kurbannya. Maka pada saat itu termasuk keadaan yang terpaksa dia memindahkan. Atau minimal ada hajat dia memindahkan. Wallahu a'lam. Nah. Baik, jazakallah khairan wa ahsanallahu ilaik atas jawabannya. Terima kasih. Ini saya bacakan, ini baru dapat tadi. Disebutkan bahwa mazhab Hanafi mengatakan yukrahu naqluha kazzakah min baladin ila balad illa an yanqulaha ila qarabati. Dimakruhkan untuk memindahkan hewan kurban. Seperti zakat juga dimakruhkan. Kecuali kalau dipindahkan itu ada kerabatnya. Atau kepada orang yang lebih memerlukan daripada daerah tersebut. Nah, wallahu a'lam. Baik, barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Ya, ini ada satu pertanyaan dari jamaah di Zoom ini, cuman Ana pribadi kurang menangkap yang ditanyakan. Jadi coba baca. Ana coba baca saja, kan? Penanya berkata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
izin bertanya, apabila hewan kurban kurang dari 2 tahun, bebas dari aib, contoh kalau pincang dan kurus, hewan berpenyakit, berarti tidak boleh dikurbankan. Bagaimana kalau menemukan seperti ini? Iya, maksud beliau tuh bahwa kalau ada hewan yang ada aibnya, ya maka boleh nggak dikorbankan. Itu aja sebenarnya. Bahasanya mungkin agak belibet, tapi maksudnya begitu. Jawabannya tergantung aibnya ada. Aibnya apa pada hewan tersebut? Kalau yang matanya rusak, jelas kerusakannya. Yang kakinya pincang, jelas kepincangannya. Yang sakit, jelas sakitnya. Kemudian yang kurus, tidak memberikan daging, maka ini tidak sah dikorbankan. Tapi kalau yang lain-lain dari aib, seperti misalkan telinganya agak rusak, maka ini makruh hukum. Wallahu a'lam. Baik, jazakallah khairan. Wa ahsanallahu ilaik atas jawabannya. Terima kasih Ustaz. Kami persilakan kembali. Mungkin dari jamaah ada yang masih ingin bertanya secara langsung kepada Ustaz. Dipersilakan. Ya, sepertinya belum ada. Ada pertanyaan satu dari hamba Allah Ustaz. Ya, bagaimana hukumnya didapati suatu fenomena di sebuah instansi sekolahan di mana di sekolah tersebut memberikan program dari wali kelasnya mungkin untuk dari anak-anak kelasnya itu patungan sejumlah uang untuk yang mana dari gabungan uang itu dibelikan 1 ekor kambing untuk dikurbankan atas nama kelas tersebut. Bagaimana hukum seperti itu, Ustaz? Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ada riwayat dari hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, satu sapi atas 7 orang. Ya, 1 sapi atas 7 orang saja, bukan atas 1 kelas. Ya, 1 sapi atas 7 orang saja. Saya bacakan hadisnya, riwayat Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, naharna ma'a Rasulullah SAW amal Hudaybiyah al-badanah an 7 wal baqrah an 7. Kami menyembelih bersama Rasulullah SAW pada tahun perjanjian Hudaybiyah. Seekor onta untuk 7 orang dan sapi juga untuk 7 orang. Begitu juga hadis riwayat Imam Abu Daud dari Jabir bin Abdullah juga. Beliau bercerita, hajazna ma'a Rasulullah SAW fanaharna al-ba'ira an 7 wal baqara an 7. Artinya kita pernah berhaji bersama Rasulullah SAW. Lalu kita menyembelih onta atas 7 orang. 1 sapi atas 7 orang. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Nawawi rahimahullah berkata, "Fi hadhihi al-ahadits dalalatun li jawazil ishtirak fil hadits." Hadis ini menunjukkan bahwa diperbolehkannya untuk bersyarat di dalam berkurban. Wa ajma'u ala anna asy-syata la yajuzu al-ishtirak fiha. Dan mereka bersepakat bahwa kambing tidak diperbolehkan untuk bersyarikat di dalam. Wa fi hadhil ahadits anna al-badana tajizu an 7. Dan di dalam hadis ini bahwa onta itu mencukupi 7 orang. Wal baqarah sa'an 7. Dan kambing untuk 7 orang. Wa taqumu kullu wahidatin maqama 7. Dan 7/7 itu adalah bagaikan
7 bagian. Ya, 7 bagian. Nah, intinya seperti itu. Nah, lalu kalau seandainya satu kelas gimana? Maka jawabannya tidak sesuai dengan ajaran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam. Baik, barakallahu fiik. Wa jazakallahu khairan wa ahsanallahu ilaik. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Alhamdulillah sudah dibacakan semua pertanyaan yang masuk ke Anda, Ustaz. Dan sepertinya Baik, kita cukup dulu. Ingin bertanya lagi. Nah, cukupkan Ustaz ya. Kita cukupkan. Ya. Anda izin untuk tutup terlebih dahulu. Baik, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita telah menyimak apa yang disampaikan oleh Ustaz dari ilmu-ilmu yang bermanfaat dan juga telah kita bacakan pertanyaan yang masuk dan berikan izin juga kepada pertanyaan secara langsung. Kami ucapkan terima kasih kepada Ustaz jazakallahu khairan atas ilmu yang telah diberikan kepada kita. Semoga menjadi pemberat timbangan kebaikan Ustaz di akhirat kelak, dan juga ucapan terima kasih dari kami kepada para jamaah yang hadir, jamaah Bumi mengaji dimanapun berada, terutama jamaah yang ada di Emirates. Semoga dimudahkan kembali untuk hadir pada pertemuan selanjutnya. Kami mohon maaf jika ada kesalahan perkataan maupun sikap. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Barakallahu fiik. Amin. Barakallahu fiik Abu Abdullah. Jazakallahu khairan.